Haleluya, shalom, selamat hari Minggu. Semua bersukacita pagi hari ini. Yuk kita kasih tepuk tangan paling meriah bagi Yesus kita. Oh Tuhan, terima kasih Tuhan kami mengucap syukur Tuhan. Sepanjang minggu ini Tuhan tolong kami, Tuhan jaga kami. Kami mengucap syukur, ini kami umat-Mu Tuhan. Kami mau naikkan syukur kehadirat-Mu ya Bapa yang kudus, Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Thank you Lord. Kau pencipta hidupku, pemelihara jiwaku. Kau layak terima segala pujian, ku naikkan syukurku. Kau pemilik hidupku, dalam kasih setiamu Yesusku. Kau layak terima segala pujian, ku naikkan sembahku. Segala pujian dan syukur bagimu, Aba yang mulia, kuduslah nama-Mu. Kaulah yang awal, yang akhir dari segalanya. Yesus, Kau pujian bagimu. Oh, segala pujian bagimu. Amin Tuhan. Kau pencipta hidupku, pemelihara jiwaku. Kau layak terima segala pujian, ku naikkan syukurku. Kau Tuhan pemilik hidupku, dalam kasih setiamu Yesusku. Kau layak terima segala pujian, ku naikkan sembahku. Segala pujian dan syukur bagimu, Aba yang mulia, kuduslah nama-Mu. Kaulah yang awal, yang akhir dari segalanya. Yesus, Kau pujian bagimu. Segala pujian dan syukur bagimu,
Haleluya Tuhan. Oh, holy, holy Lord. Yes. Yesus, dalam pujian bagimu, segala pujian dan syukur bagimu Tuhan. Apa yang mulia namamu, Kaulah yang awal, yang akhir dari segalanya. Oh Yesus Tuhan, oh segala pujian bagimu, segala pujian dan syukur bagimu. Apa yang mulia, kuduslah namamu, Kaulah yang awal, yang akhir dari segalanya. Yesus, Kaulah pujian bagimu. Amin. Kaulah yang awal, yang akhir dari segalanya. Yesus, Kaulah pujian bagiku. Kaulah yang awal, yang akhir dari segalanya. Yesus, Kaulah pujian bagiku. Segala pujian, segala kemuliaan bagimu Tuhan. Sungguh hanya bagimu hormat kemuliaan, bagi Yesus yang mulia. Oh Kau yang kami sembah, oh Kau yang kami puja. Oh Yesus namanya, oh Dia Raja, sungguh layak disembah. Namamu yang mulia, oh namamu yang kudus, Tuhan semesta alam. Kami sujud menyembahmu Tuhan, bersungguh di hadapanmu. Oh Yesus yang kudus, Yesus yang layak. Oh we praise you Lord, oh glory, glory. Bagimu segala pujian, hormat kemuliaan, bagi Yesus yang kudus. Oh, yes Lord, yes Lord. Oh, amin. Oh sudah bumi sujud menyembahmu Tuhan. Oh Kau layak disembah, Kau layak ditinggikan, Yesus Raja. Haleluya. Sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, Sang Raja. Sembah, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, Sang Raja.
bumi, pujilah Tuhan. Sebab Dia ciptakan semuanya, keagungannya mengatasi langit bumi, sembah sujud di hadapannya. Langit dan bumi, pujilah Tuhan. Sebab Dia ciptakan semuanya, keagungannya mengatasi langit bumi, sembah sujud di hadapannya. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Kristus Sang Penebusku. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Tuhan dan Rajaku. Langit dan bumi, puji. Sebab Dia ciptakan semuanya. Here we go. Keagungannya mengatasi langit bumi, sembah sujud di hadapannya. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Kristus Sang Penebusku. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Tuhan dan Rajaku. Oh, ku puji, ku sembah, oh, Yesus Kristus Sang Penebusku. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Tuhan dan Rajaku. Yes. Puji Tuhan, mari sama-sama kita berdoa untuk menyambut firman Tuhan pada pagi hari ini. Mari kita berdoa. Bapak, kami ucap syukur untuk anugerah Tuhan, dan kami berterima kasih untuk penyertaan Tuhan yang hebat di minggu ketiga di bulan Desember ini. Sebentar lagi memasuki tahun yang baru, tahun 2025. Penyertaan-Mu tetap hebat bagi kami, Tuhan. Kami percaya ketika kami hidup sesuai dengan firman-Mu, maka tuntunan Tuhan nyata dalam kehidupan kami. Terima kasih, berkati pemberitaan firman pada pagi hari ini. Kami semua yang mendengarkannya, hamba sendiri yang akan menyampaikan firman juga diurapi Tuhan untuk bisa menyampaikan isi hati Tuhan lewat firman Tuhan pagi hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sambut dengan sukacita berkat firman Tuhan pada pagi hari ini. Haleluya. Amin. 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 Puji Tuhan. Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian. Kita ada di penghujung tahun 2024, tepatnya minggu ketiga ya, minggu ketiga bulan Desember. Minggu ini kita akan bicara tentang kingdom culture. Apa itu kingdom culture? Kingdom culture adalah budaya kerajaan sorga.
Yang akan kita bahas pada pagi hari ini adalah membangun budaya yang sesuai dengan prinsip-prinsip kerajaan Allah. Karena walaupun kita ada di bumi hari ini, kalau kita tidak mempraktekkan budaya kerajaan sorga, maka kita akan bisa dihanyutkan oleh budaya dunia yang menghanguskan kita, yang membawa kita semakin jauh daripada Allah. Mari kita baca dalam Kejadian pasal 1 ayat 26, saya bacakan Bapak Ibu Saudara sekalian. Firman Tuhan berkata, "Baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas ternak dan atas seluruh bumi, dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi." Dari ayat ini kita tahu bahwa Allah menciptakan manusia seturut atau segambar, menurut gambar dan rupa Allah. Jadi kita sebagai manusia di dalam Kristus adalah ciptaan baru yang segambar dan serupa dengan Allah. Inilah tujuan Allah semula bagi manusia dan merupakan satu mandat budaya yang harus dilakukan oleh manusia sebagai ciptaannya. Ada dua mandat budaya yang terkandung dari tujuan Allah semula menciptakan kita. Yang pertama, budaya keserupaan. Ini ya yang penting ya, bahwa kita harus serupa dengan Kristus karena kita diciptakan serupa dan segambar dengan Allah. Budaya yang kedua adalah budaya kuasa. Allah punya kuasa. Kita segambar dengan Allah. Artinya kita punya kuasa yang sama. Yesus pernah berkata bahwa kamu akan melakukan perkara-perkara yang lebih besar daripadaku. Itu kata Yesus ketika dia menegur murid-muridnya bahwa ketika dia nanti kembali ke surga, maka murid-muridnya, orang-orang yang percaya kepadanya, sanggup bisa melakukan perkara-perkara yang lebih hebat daripada yang pernah Tuhan lakukan. Jadi dua budaya ini, budaya keserupaan, budaya kuasa. Jangan terbalik-balik, harus punya budaya keserupaan dulu. Harus mempraktekkan keserupaan Kristus. Baru bisa ada budaya kuasa. Banyak orang Kristen kejar kuasa. Banyak orang Kristen mau kuasa Allah, kuasa Tuhan. Ada dalam kehidupan kita. Ada dalam kehidupannya. Tapi tidak mengejar keserupaan atau budaya keserupaan Kristus. Salah Bapak Ibu Saudara sekalian. Budaya keserupaan merupakan langkah pertama yang harus kita terapkan dalam kehidupan ini. Sehingga kita bisa menjadi agen budaya kerajaan Allah. Barulah budaya kuasa menyusul jika kita sebagai agen perubahan bisa dipercayai untuk tidak menyelewengkan kuasa Tuhan bagi kepentingan pribadi. Banyak sekali, bukan banyak sekali, tapi ada orang-orang yang menyalahgunakan, menyelewengkan kuasa yang sudah Tuhan berikan kepada dia untuk kepentingan pribadi atau kepentingan pelayanannya, bukan kepentingan kerajaan sorga. Kolose pasal 1 ayat 27 berkata begini, kepada mereka Allah mau memberitahukan betapa kaya dan mulianya rahasia itu di antara bangsa-bangsa lain. Rahasia apa? Yaitu Kristus ada di tengah-tengah. Kristus ada di dalam kamu. Kristus adalah pengharapan akan kemuliaan. Jadi Kristus itu ada di tengah-tengah atau ada di dalam kita. Makanya budaya kuasa bukan sesuatu yang aneh, bukan sesuatu yang wah bagi kita sebenarnya, karena Kristus yang punya kuasa itu ada di dalam kita. Sekali lagi ya, karena kuasa Kristus ada di dalam kita, maka budaya kuasa harus dipraktekkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Tapi ingat, sebelum kita punya budaya kuasa, power, harus ada dulu yang namanya budaya keserupaan. Harus serupa Kristus dulu, hidup sesuai
dengan apa yang Tuhan mau, apa yang Tuhan ajarkan bagi kita lewat firman Tuhan. Kadang-kadang orang Kristen hanya mau diberkati atau hanya mau lihat kehebatan kuasa Tuhan, tapi tidak mau hidup sesuai dengan firman Tuhan. Mereka hanya mau melihat mujizat, tapi tidak mau melihat keserupaan Kristus dalam hidupnya. Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, kita bukan orang Kristen yang manja. Banyak orang Kristen yang hanya menerima mujizat, tapi tidak mau menerima proses menjadi serupa dengan Kristus. Sekali lagi, keserupaan itu penting, kuasa penting, tapi lebih penting keserupaan. Ketika kita jadi serupa dengan Kristus, otomatis budaya kuasa itu ada. Firman Tuhan tadi dikatakan dalam Kolose pasal yang ke-1 ayat 27, bahwa Yesus itu ada di tengah-tengah, ada di dalam kita. Tujuannya apa? Untuk memuliakan namanya, untuk kemuliaan namanya. Jadi bukan untuk kepentingan kita saja, tapi kuasa itu diberikan untuk kemuliaannya, untuk kepentingan kerajaan sorga. Jadi kita jangan pikir dulu kuasa deh, kita bicara dulu tentang budaya keserupaan. Apa bentuk budaya keserupaan seperti Kristus? Bagaimana kita bisa seperti Kristus? Ada 4 hal yang harus kita pelajari pada pagi hari ini. Yang pertama, kita tahu bahwa kita punya identitas baru. Di dalam Kristus kita punya identitas baru. Di luar Kristus, sebelum kita percaya Yesus, kita adalah orang berdosa. Dan ketika kita percaya Yesus, kita adalah manusia baru. Manusia yang lama sudah dilupakan. Sekarang kita manusia baru. Kita punya identitas baru. Kita bukan budak dosa lagi, tapi kita anak-anak kerajaan Allah. Anak-anak Allah. Kolose pasal 3 ayat 10 berkata begini. Dan telah mengenakan manusia baru yang terus-menerus diperbaharui untuk memperoleh pengetahuan yang benar menurut gambar Khaliknya, gambar penciptanya. Jadi kita ini manusia baru, tapi kita juga harus terus-menerus diperbaharui. Untuk apa? Untuk memperoleh pengetahuan yang benar. Kolose pasal 3 dan ayat 10 ini mengatakan yang jelas kita harus diperbaharui setiap hari. Lewat apa? Lewat firman. Kita punya budaya baca firman setiap hari, bukan? Baca firman. Ayo Bapak Ibu, baca firman. Ini minggu ketiga Desember. Sebentar lagi Januari 2025. Sudah baca firman? Sudah lengkap? Khatam sampai hari ini? Kalau masih bolong-bolong, ayo Bapak Ibu, baca lagi, baca lagi. Tahun depan mulai lagi dari awal, dari kejadian, dari hari pertama. Ikuti terus bacaan Alkitab kita setiap hari. Supaya kita dibaharui setiap hari melalui baca firman. Karena yang bisa merubah manusia itu firman. Kuasa firman yang bisa merubah manusia. Menjadi serupa dengan Kristus. Jadi, proses menanggalkan manusia lama dan mengenakan manusia baru merupakan peristiwa yang sudah, sedang, dan terus-menerus terjadi dalam diri kita. Jadi menjadi serupa dengan Kristus bukan hanya waktu percaya Yesus, langsung jadi serupa dengan Kristus. Yes, benar, tapi harus diperbaharui hari demi hari. Bagaimana kita bisa serupa dengan Kristus? Firman saja kita nggak suka baca. Firman ini kan Kristus sendiri, Yesus sendiri. Mau jadi serupa dengan Kristus tapi nggak suka baca firman, aneh itu. Ayo Bapak Ibu, saya memotivasi Bapak Ibu, baca firman. Pak Yunus gimana? Baca, saya setiap hari baca firman. Sampai hari ini tidak pernah bolong. Sampai hari ini, sudah berapa tahun tidak pernah bolong. Oke, firman yang menolong kita diperbaharui. Supaya kita bisa dengan benar mengetahui kebenaran firman.
Kalau kita tidak baca firman, kita tidak tahu kebenaran firman Tuhan. Hal yang kedua adalah pikiran baru. Tadi manusia baru, sekarang menjadi Tuhan kasih pikiran baru. Perasaan Kristus ada dalam hidup kita. Filipi pasal 2 ayat 5 berkata begini, hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Setelah kita punya identitas baru, kita juga harus punya pikiran yang serupa dengan Kristus. Punya perasaan yang sama dengan Kristus. Filipi 2 ayat 5 mengatakan dengan jelas, kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus. Kita harus berpikir seperti Yesus, berpikir dan memiliki perasaan yang sama seperti Yesus. Sehati sepikir bukanlah berarti tidak ada perbedaan, tidak pernah ada perselisihan, bukan. Tapi sehati dan sepikir itu kita menaruh kasih di atas segala-galanya. Boleh ada perselisihan, boleh ada beda pendapat, tapi kasih di atas segala-galanya. Sebab tujuan kita semua adalah untuk kemuliaan Allah semata. Bukan untuk kemuliaan pribadi, hanya untuk kemuliaan Allah semata. Jadi Bapak Ibu, setelah kita punya manusia baru, identitas baru, punya pikiran, perasaan, harus sama juga seperti Kristus. Kalau mau dibilang pikiran Kristus, yang ada dalam pikiran Kristus apa sih? Bagi saya, ini saya loh ya, dalam pikiran Kristus adalah jiwa-jiwa, jiwa-jiwa, jiwa-jiwa. Dan tujuan Yesus datang ke dunia ini kan untuk menyelamatkan dunia. Bahwa orang yang berdosa di dalam dunia ini untuk dibawa kembali kepada sorga. Jadi kalau dibilang pikiran Kristus ya jiwa-jiwa, perasaannya ya jiwa-jiwa. Orang berdosa. Seharusnya kita punya pikiran yang sama seperti Kristus. Punya belas kasihan kepada mereka yang berdosa yang di luar sana. Tahun 2024 ini, sudahkah Bapak Ibu memikirkan atau paling enggak terlintas dalam pikiran saudara, keponakan saudara, tante saudara, atau siapa yang masih di luar Kristus, yang masih berdosa di luar sana, dan saudara mau berdoa untuk dia, bawa dia kepada Kristus. Ada enggak perasaan seperti itu? Ada enggak pikiran seperti itu? Banyak orang Kristen yang hanya memikirkan dirinya sendiri. Tanggal 7 Desember kemarin, seperti yang sudah kita lakukan di Kilo 21 di Rock Mentari, di cabang kita di Mentari, di Kilo 21. Kita mengadakan sembako murah. Ini sudah budaya, sudah dilakukan di usia kelima. 5 tahun, setahun 2 kali sembako murah. Terus tahun ini, Desember tahun ini, dan tanggal 7 kemarin disertai juga dengan donor darah. Kita sehat, banyak orang yang butuh darah di luar sana. Kita donorkan darah kita. Sembako, kalau kita mau pikir-pikir, mahal. Sembako lagi mahal ini. Tapi tetap, kita sudah punya komitmen. Mau berbagi, karena di luar sana untuk beli beras banyak orang yang susah beli beras dengan harga beras yang cukup mahal. Nah, dengan beban ini seperti Kristus memberi makan 5.000 orang, kita bersama-sama dengan jemaat di Rock 21 punya kepedulian yang sama. Kita kasih makan mereka walaupun tidak gratis, kita kasih harga tapi harganya murah banget. Yang harusnya paket sembako 150.000, kita kasih harga cuma 35.000. Keren. Mari Bapak Ibu, pikirkan. Orang yang ada di luar sana yang masih perlu bantuan kita. Bantuan itu bukan hanya sembako. Seperti tadi saya katakan, mungkin saudara doakan orang yang masih belum percaya. Om, tante, keponakan, siapa saja yang masih belum percaya Yesus, doakan. Orang Kristen banyak
hanya memikirkan dirinya sendiri. Kita sebagai warga kerajaan sorga punya budaya yang beda. Kita punya pikiran dan perasaan yang sama seperti Kristus, mengasihi jiwa-jiwa. Tujuan Yesus datang ke dunia ini untuk menyelamatkan jiwa-jiwa yang terhilang. Kita datang sebagai representative of Christ Kingdom, juga punya hati dan pikiran yang sama, selamatkan jiwa-jiwa. Ayo, tahun depan, kalau kita satu orang satu jiwa saja, ini balkoni sudah tidak cukup lagi. Ruangan Kingdom Hall tidak cukup lagi. Kita harus memperluas ruangan kita. Kemarin Pak Herol sempat diskusi, sempat ngomong sama kita harus segera memperluas. Itu ada satu di sebelah kita ini di balkoni, di sebelah kita ada tempat yang masih kosong. Tahun depan harus memperluas untuk jiwa-jiwa yang baru yang saudara doakan mulai hari ini. Saudara peduli sama dia mulai hari ini. Tahun depan dia akan datang kepada Kristus. Amin. Oke, yang ketiga sekarang. Yang pertama tadi bicara tentang manusia baru, ketika kita budaya kerajaan itu, kita bicara tentang budaya kerajaan atau budaya keserupaan Kristus, maka yang pertama yang harus kita lihat adalah kita bukan lagi manusia lama. Manusia lama sudah pergi, sudah berlalu, dan sekarang manusia baru, kita punya identitas baru. Kita bukan budak dosa, tapi kita adalah anak-anak Allah. Bahkan firman Tuhan katakan, kamu sahabat, kita sahabatnya Tuhan. Keren. Keren. Kita punya identitas yang baru. Yang kedua, punya pikiran dan perasaan yang sama seperti Kristus. Pikirkan jiwa-jiwa. Ayo, di dalam pikiran kita, di dalam hati kita, pikiran dan perasaan yang sama seperti Kristus. Selamatkan jiwa-jiwa. Yang ketiga sekarang, yaitu kebiasaan baru. Nah, ini dia, kebiasaan baru. Apa kebiasaan baru? Harus rendah hati. Warga kerajaan sorga harus rendah hati. Filipi pasal 2 ayat 7 dan 8 berkata begini. Melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba. Coba lihat, Yesus Tuhan punya kuasa hebat. Dia mengosongkan dirinya. Itu kan merendahkan dirinya, merendahkan hati. Dan mengambil rupa seorang hamba. Hamba. Jadi anak tukang kayu. Coba lihat saudara. Dan menjadi sama dengan manusia. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati. Bahkan sampai mati di kayu salib. Dia tuh. Kedudukannya, tahtanya ada di sorga, dia rendahkan hatinya, turun ke bumi, dan bahkan mati di kayu salib. Untuk apa? Tadi, jiwa-jiwa. Untuk saudara dan saya. Saudara dan saya sudah diselamatkan. Bagaimana dengan saudara-saudara kita yang belum? Tugas kita, punya pikiran perasaan yang sama dengan Kristus. Bawa mereka kepada Kristus. Lewat hidup kita, saudara dan saya. Harus rendah hati Bapak Ibu. Orang Kristen tidak boleh sombong. Wah, saya sudah percaya Yesus, sudah senang, diberkati Tuhan. Terus mau apa? Diberkati untuk apa? Untuk nikmati sendiri? Jangan. Jangan dinikmati sendiri. Karena berkat itu harus kita salurkan. Berkat itu titipan Tuhan kok. Ayo, perhatikan. Saya pernah berpikir dan bahkan saya pernah ngomong sama jemaat Rock Mentari. Ayo coba lihat tetanggamu kiri kanan. Kalau dia butuh beras, kasih beras. Dia nggak butuh doa saudara. Memang butuh doa, tapi lebih butuh beras daripada doa. Soalnya kalau doa makan, coba perhatikan baik-baik. Coba doa makan. Doanya gimana sih? Bapak, terima kasih untuk berkat-Mu. Berkati makanan ini, berkati janda yatim piatu, mereka yang berkekurangan. Itu kan saudara doa. Sudah cuma doa. Siapa yang memberkati mereka? Berkati mereka, sementara di meja makan saudara itu ada banyak makanan. Bahkan nanti disimpan untuk malam, nanti kalau sudah malam basi saudara buang. Tapi saudara berdoa untuk memberkati orang yang berkekurangan. Harusnya kalau memang sudah memang butuh kebanyakan, bungkus kasih ke tetangga. Lebih keren daripada dibuang.
Betul nggak sih Bapak Ibu? Ya, jadi berkat, kita rendah hati, mau berbagi. Mendingan kita berbagi untuk mereka yang kekurangan. Supaya lewat hidup kita, Yesus terlihat. Kalau kita menutup diri, kita nggak pernah berbagi, mana bisa Yesus terlihat dalam tingkah atau dalam kehidupan kita sehari-hari, nggak bisa. Bagaimana kita bisa memperkenalkan Kristus bagi orang lain kalau kita nggak mau berbagi? Ayo rendah hati. Punya kebiasaan baru. Dulu pelit, sekarang murah hati. Ini kebiasaan baru yang ada dimiliki oleh manusia-manusia baru seperti Bapak, Ibu, dan Saudara, dan saya. Murah hati, rendah hati. Dia melayani manusia yang berdosa demi memuaskan Bapaknya di sorga. Dia berkehendak membawa semua orang yang serupa dengan gambaran Allah untuk mengeksekusi tujuan Allah semula, yaitu membangun kerajaan Allah di bumi. Kita harus memperluas wilayah pengaruh kita di muka bumi ini. Dengan apa? Dengan budaya kerajaan sorga. Rendah hati, murah hati, itu budaya kerajaan sorga. Dia harus meninggalkan semua atribut ilahinya untuk bisa mati secara manusia. Yesus itu Allah, Tuhan, Raja. Dia tinggalkan semua statusnya itu untuk bersama-sama hidup di bumi ini bersama dengan kita untuk menyelamatkan saudara dan saya. Supaya apa? Supaya dia bisa mengerti perasaan dan pikiran manusia. Yesus rendah hati. Yesus murah hati. Saya dan saudara juga harus demikian. Yang keempat, ini penting juga ya. Perkataan kita harus baru loh Bapak Ibu. Jaga perkataan kita. Mulut kita ini harus dijaga. Kolose 3:16, hendaklah perkataan Kristus diam dengan segala kekayaannya. Perkataan Kristus diam dengan segala kekayaan. Perkataan Kristus kita bisa kenal lewat apa? Lewat baca firman. Diam dengan segala. Jadi firman itu kaya Bapak Ibu. Jadi kalau kita baca firman, kita semakin kaya perkataan-perkataan Kristus. Gak suka lagi bicarain orang, gosip orang. Kita lebih suka baca firman, kita bicarakan firman, bagaimana memenangkan jiwa, itu yang harus kita bicarakan. Karena kita punya perkataan yang baru. Keserupaan Kristus membuat kita punya kata-kata, bukan menghujat, bukan mengeluh, tapi kita bersyukur dan memberkati orang lain lewat perkataan kita. Kata-kata hikmat, kaya akan puji-pujian, itu keren. Puji-pujian maksudnya memuji orang gitu loh. Kamu ganteng ya, kamu hebat, kamu baik loh. Daripada kita gibah ngomongin orang, mendingan kita memberkati mereka. Saya bacakan sekali lagi ulangnya, Kolose 1:16. Hendaklah perkataan Kristus diam dengan segala kekayaannya di antara kamu, sehingga kamu dengan segala hikmat mengajar dan menegur seorang akan yang lain sambil menyanyikan mazmur dan puji-pujian dan nyanyian rohani. Kamu mengucap syukur kepada Allah di dalam hatimu. Firman Allah yang adalah perkataan Kristus telah menjadi darah dan daging dalam kehidupan kita. Bukan sekedar belajar firman dan mengucapkan firman, tapi menghidupi, mempraktekkan firman di setiap hari. Sehingga dampak dari budaya keserupaan ini menjadi pengaruh yang luas melalui kehidupan kita di tengah masyarakat. Di rumah, tetangga kiri kanan, di sekolah mungkin, di tempat kerja kita, dimanapun kita berada, kita bisa mempengaruhi orang-orang, teman-teman kita dengan budaya kerajaan sorga, keserupaan Kristus. Itu 4 hal yang harus kita miliki, yang harus kita praktekkan. Kita harus sadar bahwa kita di dalam Kristus adalah ciptaan baru, kita punya identitas baru. Di dalam Kristus kita harus punya pikiran dan perasaan yang sama dengan Yesus. Yang ketiga, kita harus rendah hati seperti Kristus rendah hati, punya kebiasaan baru,
dulu sombong, sekarang rendah hati. Yang keempat adalah perkataan kita dijaga. Kata-kata kita adalah kata-kata yang kaya akan hikmat dan kata-kata pujian. Membangun budaya dimulai dari diri kita. Membangun budaya kerajaan surga harus dimulai dari diri kita. Apakah kita sudah bertobat dari perbuatan manusia lama yang kita dulu sering jatuh dalam dosa, bahkan hidup dalam dosa? Berubah belum? Bertobat belum? Ayo, di akhir Desember ini, mari kita bertobat sama-sama. Saudara dan saya bertobat. Manusia baru, identitas baru, punya pikiran dan perasaan Kristus, kebiasaan baru, yaitu rendah hati. Dan yang ketiga, yang keempat adalah punya perkataan yang penuh hikmat untuk bersyukur dan kata-kata pujian bagi orang lain. Saya berdoa supaya kingdom culture, budaya kerajaan sorga, menjadi bagian dari Bapak, Ibu, dan saya dalam kehidupan kita sehari-hari. Supaya lewat kehidupan kita, orang lain diberkati Tuhan. Selamat mempraktikkan budaya kerajaan sorga, jadi manusia baru, punya identitas baru, punya perasaan dan pikiran sama seperti Kristus, dan jadilah berkat bagi banyak orang. Tuhan Yesus memberkati kita. Mari kita berdoa. Bapak, terima kasih untuk firman-Mu pada pagi hari ini Tuhan. Kami bersyukur Tuhan terus tegur kami lewat firman Tuhan. Kami manusia baru, ciptaan baru dalam Kristus. Manusia baru bukan terjadi bim salah bim, tapi kami percaya ada proses yang berproses setiap hari supaya hidup kami sama seperti Kristus. Oleh sebab itu Tuhan, proses kami, ini hidup kami, pakai kami Tuhan, untuk memperluas kerajaan-Mu di muka bumi ini, lewat kingdom culture, lewat budaya kerajaan surga, supaya lewat hidup kami banyak orang diselamatkan. Terima kasih Bapak, kami sudah selesai berbicara. Ya Roh Kudus, Engkau yang terus mengajar kami, menegur kami, menuntun kami, supaya kami melangkah sesuai dengan kehendak Allah, sesuai dengan rencana-Mu Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan Yesus untuk firman-Mu. Kami percaya, kami bukan hanya sekedar pendengar yang baik, tapi kami juga menjadi pelaku-pelaku firman yang melakukan firman Tuhan siang dan malam. Dimanapun kami berada, kami selalu jadi berkat bagi banyak orang. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan Yesus. Kami berdoa, kami juga angkat tangan untuk Indonesia. Kami speak blessing, shalom Indonesia. Diberkatilah Indonesia. Menjadi bangsa yang besar, bangsa yang sejahtera. Kami berdoa untuk Presiden kami yang baru, Pak Presiden Prabowo dan Wakil Presiden Pak Gibran. Tuhan berikan kesatuan hati, kekompakan, hikmat Tuhan ada pada mereka untuk bisa mengatur bangsa yang besar ini. Kami percaya lewat kedua hamba-Mu ini Tuhan, Indonesia semakin sejahtera, Indonesia semakin diberkati Tuhan. Terima kasih semua para menteri bekerja bersama-sama untuk kepentingan bangsa dan negara. Berkati juga kota kami Balikpapan. Terima kasih untuk wali kota yang terpilih. Kami percaya wali kota yang terpilih akan terus membangun kota ini Tuhan menjadi kota yang terpuji, ternama, terhormat, menjadi kota yang layak, lebih layak lagi dihuni. Persiapan untuk menjadi kota penopang utama daripada IKN Nusantara. Terus berjalan Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih. Kami berdoa sekali lagi memberkati kota Balikpapan, memberkati bangsa Indonesia dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami memberkati juga pembangunan Rock Gateway. Kami percaya oleh anugerah Tuhan, pembangunan Rock Gateway terus berjalan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan pasti sediakan yang dibutuhkan Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Ada berkat dari seberang lautan akan tercurah penuh atas pembangunan Rock Gateway. Berdoa untuk tim pembangunan, Pak Seno dan tim, mereka sepakat sehati, kompak Tuhan, untuk terus membangun rumah-Mu di Kilo 5 ini Tuhan. Jemaat Tuhan juga punya antusias, punya gairah, bersama-sama membangun rumah rohani kami di Kilo 5 ini Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapak, terpujilah nama-Mu, dan kami juga memberikan persembahan, kami memberi dengan sukacita. Kami percaya semua yang memberi dengan sukacita Tuhan pasti berkati. Dan mari sama-sama kita angkat tangan kepada Tuhan, arahkan hatimu kepada Tuhan, terimalah berkat Tuhan. Aminkan antusias semua berkat yang datang kepada saudara. Sebab kehendak Tuhan kau semakin naik dan tidak pernah turun. Menjadi kepala dan bukan ekor. Keluar masukmu diberkati Tuhan. Mari sama-sama kita kepalkan dua tangan kita, ucapkan dengan iman, percaya bahwa apa saja yang saya buat dengan kedua tangan saya ini pasti berhasil, sehat dan beruntung. Sekali
Sekali lagi, ulang ya. Dari apa saja ya? Apa saja yang saya buat dengan tangan saya ini pasti berhasil, sehat dan beruntung. Lagi, apa saja yang saya buat dengan kedua tangan saya ini pasti berhasil, sehat dan beruntung. Sekali lagi sama-sama katakan bahwa apa saja yang saya buat dengan tangan saya ini pasti berhasil, sehat dan beruntung. Tuhan memberkati dan melindungi engkau. Tuhan menyertai engkau dengan wajahnya memberikan kasih karunia. Dia mengharapkan wajahnya kepadamu, memberikan damai sejahtera, sukacita, bahkan berlimpah-limpah dalam pengharapan. Mulai pagi ini sampai selama-lamanya dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Amin, amin. Selamat hari Minggu. Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian.